Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Untuk saudaraku yang baru menjalani sakit atau tidak enak badan, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Beberapa hari yang lalu kan, setelah Malaysia gagal, terjadi kisruh di dalam lapangan maupun di luar ya, karena supporter mengamuk, netizen juga menghajar timnya sendiri, mengajar federasinya sendiri. Nah, tapi itu lupakan, gak usah kita bahas. Karena apa? Sekarang Indonesia, ya timnas Indonesia itu sekarang menghadapi problematika di turnamen ini ya. Gara-gara turnamen yang bahkan nggak resmi di dalam agenda FIFA, semua jadi kacau balau. Seolah-olah ya publik sekarang terbagi dua kubu, antara yang pro Pak Erik, yang satu pro Sintayong. Tentu saja ini semua tak lepas dari peran pihak-pihak tertentu yang bermaksud itu adalah media yang membuat situasi jadi enggak kondusif ya, yang pastinya mendapat sorotan dari para pemain diaspora, sebab mereka pasti enggak nyangka kalau Piala AFF kondisi timnas sebelumnya harmonis jadi pecah belah seperti ini. Alhasil boleh jadi Piala AFF pada akhirnya kayak semacam turnamen yang banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dan dari sini ya, kita semua jadi paham ya, dan tambah yakin kalau dia itu nggak perlu disebut namanya, dia yang sering bikin gaduh ya. Kalian udah tahu semua yang namanya well itu yang paling sering rewel ya. Dan orang yang paling tertawa lepas yang melihat segala kegaduhan atau drama yang ada di tubuh PSSI sekarang ini ya. Memang sudah melekat ya di benak rakyat Indonesia ya, di tanah air yang suka namanya drama, apalagi yang berbau konflik ya. Dan sepak bola pun tidak lepas dengan banyak dramanya. Nah, sekarang ini kan apa ya, termasuk blunder ya, karena yang awalnya Piala AFF itu tidak kita abaikan atau ya semacam ikut tapi tidak serius, dan kita sering menyebut ada Piala Jiki-Jiki, tapi ternyata dampaknya sangat ruwet dan ribet ya, kayak sinetron saja ya. Jadi Piala AFF tahun 2024 Indonesia suka tidak suka itu jadi tim yang paling problematika ya. Tentu kita nggak ada urusan sama adik-adik U22 yang main ya, karena sejatinya mereka cuma memenuhi tugas negara. Biarkan mereka bermain dengan enjoy di atas lapangan. Nah, yang menjadi concernnya kita semua ya, yang ada di intrik-intrik di luar lapangan, kayaknya makin hari makin jadi. Gokilnya sekarang timnas Indonesia itu terbagi dua, maksudnya supporter ya, bukan timnas, supporter bagi dua, satu pro Sintayong, satu pro Pak Erik. Nah, ini jangan dibiarkan, kita ya, jangan terpengaruh dengan situasi semacam ini. Kita nggak boleh terjebak dengan permainan-permainan yang seakan-akan tersetting ya. Kalau ini terjadi ya, maka itu berdampak dengan bulan Maret nanti, yang mana itulah agenda intinya ya. Memang kita perlu ketahui ya, dimanapun
pasti ada permainan politik atau pasti ada yang tidak suka. Nah, disinilah ada beberapa media yang terkesan mengadu domba, bikin kondisi makin runyam. Memang dalam hal ini pendapat atau pandangan itu wajar, tapi yang terjadi sekarang beda pendapat atau pandangan antara Kosin dengan Pak Erik seolah-olah dijadikan bahan oleh media tertentu yang terkesan menunjukkan perselisihan itu semakin tajam. Hal itu cukup membingungkan ya, karena keputusan bias terutama dalam soal target Piala AFF. Di awal-awal semua tahu kalau PSSI nggak nargetin jadi juara. Maka dari itu disepakatilah pemain U22 yang tampil dengan tujuan membentuk rangka tim buat SEA Games tahun 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Namun entah gimana ceritanya tiba-tiba saja target itu berubah yang seolah-olah membuat posisi Kosin terdesak. Dan enggak sedikit media yang berpikir kalau sejak ketemu ya, dengan berbagai pandit-pandit kepentingan ya, atau pengamat bola, semua membahas tentang timnas Indonesia dan Sintayong. Jadi dalam video ini jujur saya juga prihatin kalau ini diterus-teruskan akan berbahaya. Apalagi tadi malam Indonesia tersingkir dari Piala AFF karena kalah dengan Filipina. Ya, kita satukan tekad, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang negatif. Berita-berita memang dia menginginkan ya, Sintayong itu keluar. Itu dampaknya sangat besar sekali. Kalau sampai Sintayong keluar, dampak bulan Maret nanti akan menghadapi Australia itu sangat besar sekali ya. Ini sudah diambang kemenangan, diambang kita masuk Piala Dunia gara-gara Piala Ciki itu bisa beradu. Kenapa? Karena PSSI dan Pak Erik sudah menyiapkan pemain-pemain top ya, termasuk ujung tombak yaitu oleh Romeni sudah disiapkan. Jadi mari situasi ini kita tutup aja, nggak usah bahas AFF. Kita sekarang konsentrasi membahas timnas Indonesia senior dalam rangka bulan Maret menghadapi Australia. Sepakat? Terima kasih. Merdeka.